Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, channel Kebon Deso yang beralamat di Desa Mojoruntut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo. Hari ini saya ingin menceritakan pengalaman saya di kebun, yaitu bahwa ternyata ini ada binatang yang sebenarnya ini bermanfaat bagi kita, terutama bagi pekebun. Karena apa? Karena ternyata binatang ini memakan makanan yang biasanya menjadi hama di kebun kita, yaitu makan seperti ulat, kupu-kupu dan semacamnya, atau bahkan semut. Yang dengan ini tentu ini akan sangat bermanfaat bagi kita, sehingga bisa mengurangi penggunaan insektisida untuk pembasmian hama pada tanaman, apakah tanaman alpukat seperti saya ini, ada juga durian ya, terutama di tempat saya ini alpukat. Dan ternyata itu di tiap-tiap pohon ini pasti ada binatang ini. Ini kalau saya cari di googling, yaitu namanya itu Anolis. Tapi mungkin di teman-teman kita ini punya di daerah lain mungkin ada nama-nama tertentu ya, saya juga tidak tahu ya. Seperti ini bentuknya ya, kayak cicak. Ini masih bocil, ini masih kecil ya, enggak tahu mungkin teman-teman nyebut ini apa. Kalau di sini ada yang nyebutnya bunglon, tapi kalau bunglon kok seperti ini ya. Tapi saya kalau di googling namanya Anolis. Nah, ini salah satunya di durian. Dan karakteristik dari binatang ini, dia itu mempunyai teritori. Teritori itu wilayah yang biasanya itu dalam satu wilayahnya dia itu satu pohon biasanya ada satu. Dan ini memang cukup membantu saya sih sebenarnya. Karena apa? Karena dengan adanya binatang ini itu bisa mengurangi dalam perawatan untuk membasmi seperti ulat ya, kutu kebul, kupu-kupu, apalagi ya, kemudian juga kayak semut-semut itu. Kadang ini aja, kadang semut aja lewat aja enggak berani. Karena apa? Karena kalau semut lewat itu pasti dimakan. Bahkan saya pernah lihat itu ada kayak apa namanya itu ya, kalau kayak wangwung gitu loh, kalau di kelapa itu kayak wangwung itu kecil. Itu saya pernah nyiram keluar, itu langsung diburu sama dia dan dimakan. Dan di tanaman alpukat saya itu pasti ada satu masing-masing. Kadang-kadang ada yang kecil seperti ini ya, kadang-kadang ada yang agak besar. Kalau agak besar itu mirip-mirip iguana lah. Ada yang bagian kepala separuh badan dan kepala separuh badan, ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna merah. Tapi kebetulan ini yang kebetulan pada saat saya video ini, ternyata ini kok banyak yang bocil-bocil. Biasanya itu yang ada yang agak besar. Tapi ya enggak apa-apalah, yang namanya juga cuma spontan aja ya. Nah, ini kelihatan sembunyi. Ini sembunyi ini. Oh, ini ya agak kecil ini. Ini ya sebesar cicak lah, agak besar sedikit. Ini tiap pohon itu pasti ada yang nunggui, kayak penghuni tetap ya itu. Nanti tiap pohon, satu pohon pasti dia itu ada ya, termasuk ini di durian saya. Walaupun ini sakit-sakitan ya, tapi tetap ini ada penghuninya, penunggunya ya, biarpun penunggunya itu kecil. Dan ini memang benar-benar kita rasakan. Dulu sebelum ada binatang ini, di tempat saya ini banyak sekali kupu-kupu, kemudian belalang ya, sehingga efeknya itu banyak ulat di tanaman saya. Tapi kok kenapa ya, saya juga heran. Mungkin ya alam ini menjaga keseimbangannya. Kemudian muncullah binatang ini, Anolis ini, yang secara otomatis lah dia itu pemakan kupu-kupu, ulat, belalang dan semacamnya. Sehingga tanaman saya inilah aman lah. Hampir tidak beberapa bulan ini tidak pernah menggunakan insektisida untuk membasmi
membasmi belalang atau hama dan semacam. Ulat aja ndak ada. Karena apa? Karena sudah dimakan oleh dia. Setiap hari pasti ada yang menunggui tanaman-tanaman ini. Ya karena mereka secara alami ya mencari makan. Ya dan salah satunya itu dia itu menunggu di pohon-pohon. Di pohon-pohon ini dia itu menunggui karena di sana biasanya disamperi sama belalang, kupu-kupu itu. Bahkan juga sering saya lihat di bawah pun dia itu ngejar belalang, cari makanan karena dia itu makanannya itu ya semacam serangga-serangga itu. Sebenarnya kayak kadal itu juga makan kayak serangga itu, kadal itu. Makanya di sini nih kalau ada anak-anak kecil biasanya kalau sedang memburu binatang ini, anulis ini pasti saya larang. Karena apa? Karena ini bisa sangat membantu untuk kebun kita dalam menjaga serangga, terutama dari belalang dan kupu-kupu, ulat. Oh, ini ada juga bocil ini. Ya setiap hari pasti ada yang menunggu tanaman ini. Dan itu terus menerus, makanya ya mudah-mudahan aja lah tidak ada yang berburu binatang ini. Parahnya lagi kalau misalnya nanti itu binatang ini itu ada yang mencari dan ada harganya. Wah ini bisa repot ini. Sebab kalau misalnya binatang ini tidak ada, itu juga bisa menyulitkan kita, sehingga kita akan lebih teliti. Kemudian kita jadi menggunakan insektisida setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Kan kalau ada binatang ini kan kita agak ringan lah dalam merawat tanaman-tanaman kita ini. Dan alhamdulillah juga tanaman-tanaman kita ini jarang yang dimakan oleh belalang, atau ulat-ulat. Hampir tidak ada. Kalau 1-2 ya wajar lah, tapi hampir tidak ada. Ya mungkin karena adanya populasi anulis ini sehingga bisa menjaga keseimbangan, sehingga membantu kita dalam mengurangi hama-hama yang berada di kebun kita. Ya ini adalah kebun saya yang berada di Desa Mojolutut, Kecamatan Krembung, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ya sekitar tempat saya ini sekitar 10 kilo lah dari Lapindo. Lumpur Lapindo 12 kilo dari Lapindo Porong. Ini termasuk dataran rendah. Ini tanaman-tanaman saya yang biasanya kita unggah dari tahun ke tahun. Ini sudah sekitar 2 tahun lah ya. Nah ini ada kayaknya agak besar ini ya. Ini kayaknya ada. Yang kalau agak besar itu kayak iguana. Coba ya kita dekati ini ya. Sama yang tadi itu satu jenis apa sama saya juga nggak tahu. Cuma kalau yang modelnya kayak gini, ini kayak iguana ini agak besar ya, sebesar tokek lah ini ya. Oh lompat ya. Ini yang agak besar. Biasanya ya yang kayak tadi itu ya kecil-kecil, nggak mesti juga ya. Tapi kadang ada yang besar. Oh ini ular itu ya. Nah inilah membantu kita. Makanya karena kalau ada anak-anak kecil biasanya dipakai mainan ya kita larang. Karena apa? Karena ini bisa membantu kita. Kalau tidak ada makhluk-makhluk semacam ini ya lumayan kita. Dulu pernah soalnya banyak sekali memanggil anak karena banyak sekali belalang. Karena semakin banyak ini rumput-rumput biasanya belalang juga semakin banyak. Ya demikian teman-teman, sahabat-sahabat kebun desa, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mari terus menanam, mari jaga lingkungan di sekitar kita. Mudah-mudahan kita senantiasa sukses, sehat selalu. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.